Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Muhammad Siddiqul Fahmi, mahasiswa PPG PAI Batch 3 tahun 2025 di LPTK Universitas UIN Sunan Ampel Surabaya dengan nomor induk mahasiswa 0623082514. Pada hari ini, Rabu, tanggal 8 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di sekolah di SDN Lebak Sono, kelas 4 dengan materi keragaman sebagai sunnatullah. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik. Alhamdulillah. Anak-anak, ini masuk semuanya atau tidak? Masuk semuanya. Alhamdulillah. Berarti kalian diberi kesehatan semua asal Allah, nggih. Jadi bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar. Anak-anak, di sini Pak Fahmi akan memberikan materi kalian pembelajaran tentang keberagaman sebagai sunnatullah. Sebelum materi akan kita mulai, Pak Fahmi mohon untuk ketua kelasnya maju memimpin doa. Kepada ketua kelas dipersilahkan untuk memimpin doa. Ya, sebelum pelajaran berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa selesai. Oke, terima kasih disampaikan untuk ketua kelasnya. Jadi sebelum materi kita mulai, sebelumnya kalian sudah mempelajari materi tentang apa? Asmaul Husna. Oke, jadi nama-nama Allah yang baik. Mari kita membaca Asmaul Husna dari 1 sampai 10. 1, 2, 3. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Maliku, Ya Kudus, Ya Salamu, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir. Sudah selesai, nggih? Jadi itu nama-nama Allah yang baik 1 sampai 10. Kemudian untuk menumbuhkan cinta kita kepada Rasulullah, cinta kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad atau nabi-nabi dari awal sampai akhir, mari kita menyanyikan nama-nama nabi dan rasul, 25 rasul pilihan. 1, 2, 3. 25 rasul pilihan yang tercantum dalam Al-Quran. Jadi contoh suri tauladan bagi kehidupan seluruh insan. Adam, Iblis, Nuh, Saleh,
Jadi untuk menumbuhkan cinta kita kepada Rasulullah, untuk menumbuhkan cinta kita kepada Al-Quran, untuk menumbuhkan cinta kita kepada Allah, dengan adanya pembiasaan membaca suratul Fatihah sebelum berdoa, sebelum memulai kegiatan belajar mengajar, berdoa membaca surat Al-Fatihah, kemudian membaca apa? Asmaul Husna, kemudian menyanyikan 25 nama Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui. Sebagai apa? Untuk menumbuhkan rasa cinta kita. Jadi untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada negara, marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional. Untuk anak-anak dipersilakan untuk berdiri. Indonesia negeriku, tanah tumpah Isyarat aku berdiri, jangan curigu. Indonesia kebangsaan, bangsa dan tanah airku, anak kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah rayanya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, anak-anak dipersilakan duduk kembali. Jadi itu tadi untuk menumbuhkan rasa apa? Cinta kita kepada negara Kesatuan Republik Indonesia. NKRI harga mati. Hubbul waton minal iman. Oke anak-anak, jadi untuk materi hari ini, adapun materi yang akan dipaparkan oleh Pak Fahmi, yakni adapun tujuan pembelajarannya, peserta didik mampu mendeskripsikan makna keragaman sebagai sunnatullah, mengidentifikasi minimal 3 bentuk keragaman yang ada di sekitar mereka, menyebutkan 3 hikmah dari keragaman yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menunjukkan sikap menghargai keragaman dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah materi yang akan dipaparkan Pak Fahmi. Ini masih dalam bentuk PowerPoint dan kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang keragaman sebagai sunnatullah. Mari kita simak bersama dengan hikmat dan tenang. Tujuan pembelajaran, peserta didik mampu mendeskripsikan makna keragaman sebagai sunnatullah, mengenal 3 bentuk keragaman yang ada di sekitar mereka, menyebutkan 3 hikmah dari keragaman yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menunjukkan sikap menghargai keragaman dalam kehidupan sehari-hari.
keragaman sebagai sunnatullah, pendidikan agama Islam dan budi pekerti, keragaman budaya Indonesia, materi pembelajaran keragaman sebagai sunnatullah, pengertian sunnatullah dan keragaman sunnatullah. Artinya ketetapan Allah yang berlaku di alam semesta ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan adanya keragaman sebagai bagian dari sunnatullah. Keragaman berarti perbedaan-perbedaan yang ada pada manusia dan makhluk lainnya. Seperti yang termaktub dalam firman Allah surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Kemudian yang nomor 2 adalah bentuk-bentuk keragaman. A. Keragaman fisik. Warna kulit putih, kuning, sawo matang atau hitam. Kemudian bentuk rambut lurus, bergelombang atau keriting. Kemudian bentuk mata, hidung dan wajah, tinggi, berat badan. Kemudian yang B, keragaman suku dan budaya. Indonesia memiliki lebih dari 1.300 suku bangsa. Setiap suku memiliki bahasa daerah, pakaian adat, rumah adat, makanan khas dan kesenian yang berbeda. Contoh, suku Jawa, Sunda, Batak dan Papua. Kemudian ada keragaman agama. Di Indonesia ada 6 agama yang diakui: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Setiap agama memiliki cara ibadah, tempat ibadah, dan hari raya yang berbeda. B. Keragaman kemampuan. Ada yang pandai berhitung, ada yang pandai menggambar, ada yang cepat berlari, ada yang jago berenang, ada yang berbakat musik, dan ada yang berbakat olahraga. Itulah salah satu bentuk keragaman Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan ini ada contoh-contohnya. Kemudian hikmah keragaman sebagai sunnatullah. Saling mengenal keragaman membuat kita bisa saling mengenal dan belajar dari perbedaan. Kemudian saling melengkapi. Perbedaan kemampuan membuat kita saling melengkapi dan membantu. Memperkaya pengetahuan.
Keragaman budaya membuat kita bisa belajar banyak hal baru, melatih kesabaran. Menghadapi perbedaan melatih kita untuk bersabar dan mengendalikan diri, meningkatkan kreativitas. Perbedaan akan menumbuhkan ide dan pemikiran yang kreatif dan berinovasi baru. Kemudian sikap yang tepat terhadap keragaman. Menghargai perbedaan sama dengan menerima bahwa perbedaan adalah hal yang wajar dan tidak mengejek orang yang berbeda dengan kita. Kemudian toleransi, menghormati keyakinan dan budaya orang lain meskipun berbeda dengan kita. Gotong royong, bekerja sama dengan semua orang tanpa membeda-bedakan. Bersaudara, menganggap semua manusia sebagai saudara karena kita semua ciptaan Allah. Adil, memperlakukan semua orang dengan adil tanpa diskriminasi. Kemudian nomor 5, contoh penerapan sikap menghargai keragaman. Berteman dengan siapa saja tanpa memandang perbedaan. Tidak mengejek teman yang berbeda fisik, agama, atau suku. Saling membantu dalam kesulitan tanpa membeda-bedakan. Menghormati teman yang sedang beribadah sesuai agamanya. Mau belajar bahasa daerah atau budaya dari teman yang berbeda suku. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Ubur-ubur ikan lele PGPAI Semangati. Jazakallahu khairan ahsanal jaza. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi itu tadi adalah penjelasan pemaparan materi. Jadi sunnatullah, keberagaman sebagai sunnatullah. Kemudian Pak Fahmi akan membagikan kepada kalian ini nanti, kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Ini ada salah satu suku dan agama, kemudian rumah adat yang ada di Indonesia. Jadi nanti diskusikan dengan kelompok kamu, kemudian deskripsikan maju satu per satu kelompok. Dikarenakan ini ada 3 kelompok, jadi yang nanti maju ada jumlahnya ada 3. Paham? Ini dibagikan sama Pak Fahmi. Ini Pak Fahmi membaginya secara acak. Jadi nanti kalian deskripsikan dengan teman-teman satu ke kelompok. Ini sampai sudah. Lagi. Di rumah saja. Ya. Oke, setelah kalian mendiskusikan dengan kelompok kalian, Pak Fahmi minta kalian maju perwakilan saja dari 3 kelompok tersebut. Ayo kelompok A, silakan maju. Ayo. Ayo kelompok A, sekarang silakan dibaca. Apa? Ya, tepuk tangan untuk kelompok A.
masuk. Sekarang untuk kelompok B, silakan maju ke depan. Sini nak, sini ayo, sini. Ayo. Sekarang dibaca, ayo untuk kelompok B. Agama itu memiliki tempat ibadah bernama Buddha. Oke, tepuk tangan untuk kelompok B. Sekarang untuk kelompok C, silakan maju ke depan. Silakan dibaca. Agama Kristen memiliki tempat ibadah bernama gereja. Tepuk tangan untuk kelompok C. Jadi anak-anak, sebelum kita melanjutkan materi, biar lebih fresh dan semangat, kita melakukan relaksasi otak dengan menggunakan metode ice breaking. Nanti akan dipandu sama Pak Fahmi, biar keseimbangan antara otak kanan dan otak kiri kita terjaga. Siap atau tidak? Siap atau tidak? Mana semangatmu? Mana suaramu? Oke. Perhatikan Pak Fahmi ya. Ini ada lagu. Jadi pertama, nah perhatikan ya. Pertama tangan kalian letakkan ke bawah. Satu, ini apa? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Kemudian tangan kiri maju ke depan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Oke, tepuk tangan. Setelah kalian mengerjakan secara kelompok, di sini Pak Fahmi akan membagikan tugas secara mandiri, ya, untuk pekerjaan kalian di sini. Ini nanti dijawab sesuai dengan apa yang dari pertanyaan tersebut. Ya anak-anak, sekarang silakan mengerjakan tugas secara mandiri.
Jadi anak-anak, setelah kalian mengerjakan tugas secara mandiri dan secara kelompok, jadi Pak Fahmi ingin mengetahui sebatas mana kalian mampu memahami tentang keberagaman sebagai sunatullah. Apa contoh keragaman sebagai sunatullah yang ada di Indonesia? Suku, kemudian apa lagi? Bermacam-macam suku. Bermacam-macam suku, kemudian apa lagi? Pakaian bangsa. Pakaian adat, apa? Berbangsa-bangsa. Ya, dan makanan. Jadi di Indonesia ini berbagai macam suku, agama, adat, dan budaya. Seperti halnya contoh yang sudah dipaparkan di gambar yang ada di sebelah timur ini. Ada suku Sumatera. Di Pulau Sumatera itu pun banyak sekali suku. Kemudian Pulau Jawa ada berbagai macam suku. Kemudian Kalimantan, mana lagi? Papua, kemudian mana lagi? Sulawesi, mana lagi? Kemudian Palembang, Sumatera, dan Riau, Jambi, dan berbagai macam lainnya. Jadi anak-anak, setelah kalian mengerjakan tugas kelompok dan mandiri, ini Pak Fahmi akan membagikan LKPD kepada kalian semua. Ini dikerjakan secara kelompok lagi ya, Nak ya. Sekarang silakan diskusi dan dikerjakan secara kelompok LKPD-nya. Jadi anak-anak, setelah Pak Fahmi memberikan kalian LKPD, Pak Fahmi akan mengasah kemampuan kalian seberapa jauh kalian memahami tentang materi keberagaman sebagai sunatullah. Untuk kelompok A, apa yang dimaksud dengan keragaman sebagai sunatullah dalam Islam? Oke. Sebagai karunia Allah. Sebagai karunia Allah. Untuk kelompok B, mengapa Allah menciptakan manusia dengan berbagai perbedaan seperti suku, bangsa, dan bahasa? Menghargai sesama manusia. Oke. Menghargai sesama manusia. Kemudian kelompok C, bagaimana cara kita menghargai keragaman dalam kehidupan sehari-hari? Oke. Dengan kebaikan. Dengan kebaikan. Tepuk tangan untuk kalian semua. Oke. Anak-anak, setelah kalian mempelajari pemaparan dari Pak Fahmi tentang materi keragaman sebagai sunatullah, semoga dalam kehidupan kita sehari-hari kita tetap bisa mentoleransi apapun itu yang ada. Contohnya toleransi beragama, contohnya toleransi kepada teman, kemudian toleransi kepada lingkungan sekitar atau lingkungan sekolah. Contohnya apa Pak? Kalau toleransi beragama, di SDN Lebak Sono ini ada siswa atau siswi yang selain Islam. Jadi kalau kita mayoritas Islam, kita harus bisa menghargai siapa-siapa yang beragama selain Islam. Kemudian toleransi kepada apa tadi? Sesama manusia atau sesama teman ketika di sekolah. Contohnya seperti apa Pak? Contohnya ketika temanmu membutuhkan pertolongan atau ketika temanmu ada yang memiliki kekurangan, kamu tidak boleh melakukan yang namanya bullying. Apa? Tidak boleh melakukan yang namanya bullying. Contohnya apa Pak? Bullying itu contohnya apa?
Mengejek nama orang tua, kemudian apa lagi? Menghina apapun itu adanya. Kemudian toleransi kepada lingkungan sekitar. Sebagai siswa-siswi di SDN Lebasono, kita wajib menjaga lingkungan sekitar kita sebagai apa? Sebagai warga sekolah. Setiap hari Senin kalian pasti mendengarkan yang namanya ikrar hidup bersih. Sekian mungkin itu yang bisa disampaikan dari Pak Fahmi. Semoga mendapatkan manfaat di dunia sampai akhirat ila yaumil qiyamah. Sekian dari Pak Fahmi. Sebelum mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, Pak Fahmi minta tolong ketua kelas menyiapkan untuk berdoa sebelum mengakhiri pelajaran. Kepada ketua kelas dipersilahkan. Mengakhiri pelajaran kali ini, mari kita membaca salawat 3 kali dengan ditutup hamdalah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oke, terima kasih. Terima kasih kepada anak-anakku yang menjadi anak hebat. Semoga kalian bisa mendapatkan ilmu yang manfaat dengan materi yang dipaparkan oleh Pak Fahmi ini tadi. Materinya ini tadi apa? Judulnya keragaman. Sekian dari Pak Fahmi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi